Seorang anak perempuan berusia 7 tahun, pandai mengaji, ceria, tak pernah menyangka bahwa rumahnya sendiri akan menjadi tempat kematian yang tragis. Namanya Aisyah, dianggap nakal oleh orang tuanya, hingga dibawa ke seorang dukun untuk disembuhkan lewat ruqyah. Tapi bukan kesembuhan yang ia dapat, melainkan maut yang datang menjemput. Ini bukan kisah fiksi, ini kisah nyata tentang keyakinan yang salah arah dan nasib tragis seorang anak yang tak berdaya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun guys, aku merinding banget ini. Ini bukan apa-apa ya, ini ceritanya itu sedih banget. Anak 7 tahun loh guys. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan aku. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa klik like, share, dan gak bisa berkata-kata aku guys. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jangan lupa komen ya. Kasus tragis yang menimpa Aisyah, seorang bocah perempuan berusia 7 tahun, di Dusun Paponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada awal 2021. Mengguncang masyarakat Indonesia. Aisyah meninggal dunia setelah menjalani ritual ruqyah tidak lazim yang dilakukan oleh 2 orang dukun dengan persetujuan orang tuanya. Berikut adalah kronologi lengkap serta profil korban dan pelaku. Korban ini namanya Aisyah. Aisyah dikenal sebagai anak yang cerdas, aktif, dan pandai mengaji. Namun, orang tuanya menganggap perilakunya nakal dan tidak biasa. Mereka kemudian berkonsultasi dengan 2 tetangga yang dikenal sebagai dukun. Haryono 56 tahun dan Budiono 43 tahun. Haryono ini dukun yang mengeklaim bahwa Aisyah kerasukan makhluk halus bernama genderuwo. Ia menyarankan ritual ruqyah dengan cara menenggelamkan Aisyah ke dalam bak mandi. Budiono 43 tahun, asisten Haryono yang membantu dalam pelaksanaan ritual tersebut. Serta orang tuanya ya ini. Orang tua Aisyah bernama Marsidi 42 tahun, ayah kandung Aisyah. Dan Suwartina 38 tahun, ibu kandung Aisyah. Keduanya mempercayai klaim Haryono dan Budiono bahwa Aisyah kerasukan genderuwo dan setuju untuk melakukan ritual ruqyah tersebut. Kronologi kejadian Desember 2020. Ritual pertama dilakukan oleh Haryono dan Budiono, namun dianggap belum berhasil. Awal Januari 2021, ritual kedua dilakukan. Aisyah ditenggelamkan ke dalam bak mandi hingga tidak sadarkan diri. Setelah ritual, Haryono meyakinkan ke orang tua Aisyah bahwa anak mereka hanya tidak sadarkan diri dan akan bangun kembali setelah makhluk halus keluar dari tubuhnya. Orang tua Aisyah kemudian menidurkan jasad anaknya di kamar. Perawatan jenazah. Selama 4 bulan, jasad Aisyah dirawat oleh orang tuanya. Ayahnya memandikan jasad 2 kali seminggu, sementara ibunya membersihkan jasad dengan tisu untuk menghilangkan bau. Kamar diberi pengharum dan kapur barus.
Lebaran 2021, keluarga besar menanyakan keberadaan Aisyah yang sudah lama tidak terlihat. Orang tua Aisyah mengaku anak mereka berada di rumah kakeknya. Namun setelah dicek, Aisyah tidak ada di sana. Penemuan Aisyah. Kakek Aisyah, Marianto, mendatangi rumah Marsidi dan Suwartina setelah didesak. Marsidi menunjukkan kamar tempat Aisyah berada. Marianto menemukan jasad cucunya dalam kondisi tinggal kulit dan tulang di tengah kasur. Pelaporan ke polisi. Marianto melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa dan Polsek Bejen. Polisi kemudian menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka. Gila ini. Proses hukum. Keempat tersangka dijerat dengan pasal-pasal terkait perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 3 miliar. Catatan penting. Kasus ini menjadi peringatan akan bahaya mempercayai praktik-praktik tidak ilmiah dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Ruqyah yang benar seharusnya dilakukan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan tidak melibatkan kekerasan fisik. Jika Anda memerlukan 4 bulan jasad kecil itu terbaring di atas kasur. Tak ada tangis, tak ada doa pengantar. Hanya keyakinan keliru bahwa ia akan bangun kembali. Dan saat kakeknya membuka pintu kamar itu, semuanya terlambat. Kisah ini meninggalkan luka, tapi juga pelajaran bahwa cinta tanpa nalar bisa menjadi bencana. Bahwa iman harus berdampingan dengan akal. Untuk Aisyah, semoga damai di sisinya. Saya Rindi Andika, sampai jumpa di cerita berikutnya.